wanita yang baru saja merampungkan video klip keduanya yang berjudul Pura-Pura Cinta ini vakum untuk sementara waktu dari dunia pesinetronan, bukan berarti lantas ia meninggalkan jagat hiburan sama sekali. Hal itu terbukti dari betapa seringnya wanita cantik ini naik panggung untuk menyanyi. Sekarang lagi istilahnya tuh kalau dinyanyi tuh aku lagi dapetin gregetnya, lagi dapetin deg-degannya. Jadi gimana caranya biar dinyanyi tuh lebih stabil, makanya dikuatin dulu nih pondasinya. Akhirnya go with the flow, jalan dengan sendirinya banget. Tiba-tiba udah planning yang menuju ke sana gitu. Akhirnya kayaknya kita udah ngomongin buat kawin nih kayaknya gitu. Jadi kalau ditanya kapan pastinya belum ada. Gigi kembali menggelar konser bertajuk 11 Januari beberapa hari lalu di kota Yogyakarta. Persiapan konser grup band Gigi yang dikomandani Arman Maulana ini terekam secara apik oleh tim Kabar Kabari. Seperti apakah perjalanan serta persiapan konser Gigi tersebut? Tepat pada tanggal 11 Januari 2008 kemarin, Gigi menggelar konser di kota Gudeg, Yogyakarta. Rupanya bukan hanya masyarakat Jogja saja yang menantikan konser besar yang diberi nama konser 11 Januari tersebut. Tetapi juga keluarga besar sang musisi sendiri berbondong-bondong ingin turut dalam euforia 11 Januari tersebut. Banyak yang nggak memungkinkan, jadi ibu saya di Klungkung juga mungkin berangkat juga susah kesini kan, terus nggak ada yang nemenin. Jadi ya saya nggak apa-apa, udah ditemenin istri sama anak. Buat saya udah oke. Enaknya semua temen datang gitu ya, yang kita biasa ketemu di Jakarta, sekarang tiba-tiba semua lagi ada di Jogja dan rata-rata sih keluarganya lumayan lengkap yang datang gitu aja. Jadi kayak ini nih sekarang lagi makan di restoran hotel kayak emang bener-bener kita kenal semua. Jadi hampir semua orang yang kita hai-hai itu jadi semua orang kita kenal gitu. Dalam konser tersebut, para personel grup band Gigi seperti Arman Maulana dan Dewa Bujana terlihat bahagia lantaran anak dan istrinya selalu setia menemani. Pasalnya, momen-momen bahagia seperti ini jarang mereka temui. Para musisi ini mengaku bahwa anak dan istrinya memang jarang ikut ketika mereka sedang manggung di luar kota. Ini pertama kali melibatkan keluarga. Dulu waktu di Gedung Kesenian kita konser tahun 99 nggak seperti ini sih, tapi memang Thomas datang waktu itu. Yang lain-lain nggak banyak. Ya saya belum berkeluarga juga waktu itu. Bedanya kali bikin sendiri pertama ya, Gigi tanpa sponsor itu udah kemarin udah hebat, udah tahu lah. Nggak, yang beda ini kali, biasanya kita kalau ada pagelaran gede juga Gigi di Jakarta ya, itu biasanya memang bawa keluarga, kayak misal di JCC atau apa. Ini bedanya di luar kota gitu. Para istri musisi kondang tanah air ini juga tidak ingin melewatkan suasana kota Jogja yang indah dan nyaman. Jika istri Dewa Bujana menghabiskan hari dengan berjalan-jalan bersama anaknya, maka istri Arman Maulana cenderung ingin melewatkan hari bersama sang suami sebagai bentuk dukungan untuk suami terkasih. Biasalah bawa anak naik andong, naik becak, naik delman yang gitu-gitu. Ya terus ya biasalah belanja gitu, pasar. Ya selain support yang emang harus diberikan oleh sang istri gitu kan, karena dia bikin satu konser besar gitu kan, aku harus tetap support gitu. Momen 11 Januari merupakan suatu anugerah yang indah bagi Arman Maulana dan Dewi Gita. Pasalnya tepat pada tanggal itu beberapa tahun silam, pasangan Arman dan Dewi Gita mulai membangun bahtera rumah tangga.
Dan di hari ulang tahun pernikahan mereka, baik Arman maupun Dewi merasakan nuansa cinta yang berbaur dalam warna keromantisan. Dan nostalgia akan 11 Januari yang rupanya menjadi saksi cinta mereka pun kembali dikenang di hari bahagia ini. Ya pernikahannya di sebuah kantor agama, KUA, urusan agama kecil di Bandung di Geger Kalong. Terus pas mau nikah banget, pas mau jam kabul mati lampu. Hujan gede. Terus gimana bingung kan, harus ada tanda tangan, ada apa segala macam. Akhirnya ada tukang tek-tek. Kakak saya lari ke depan. Mama sini dikasih uang, bukan mau beli mie goreng atau apanya, pinjam Petromaxnya gitu. Terus jadi pas ijab kabulnya pakai Petromax itu ya Dan seru ya. beribu-ribu lilin. Seru banget sih, ada satu Nostalgia. nostalgia ya. Kabar-kabari senantiasa menyajikan informasi menarik dari dunia selebriti. Maka tetaplah di channel paling oke ini, karena liputan terkini yang dihimpun oleh tim redaksi akan segera hadir menemui Anda. Sinetron Safira yang tayang di RCTI telah berakhir. Para pendukung serta kru sinetron tersebut terpaksa melepas kebersamaan yang sudah terjalin begitu lama. Bagi Yukino dan Lucky Perdana, berakhirnya sinetron Safira menyisakan suka dan duka tersendiri. Sukanya sama-sama, dukanya ya pulang pagi. Dukanya. Ya, duka-dukanya kita waktu ini sayang aja harus berpisah sekarang gitu. Iya, Episode 34 terlalu sayang. cepat. Terlalu cepat. Ya sedih lah, apalagi pas akhir-akhir orang pada mulai ngelirik gitu kan. Ya nggak sih, orang udah apa? Maksudnya Udah mulai orang mau nggak suka tahu gitu. kalau udah akhir, malah orang udah mulai suka gitu ya. Sayang aja gitu. Lucky Perdana pun merasa berat harus berpisah dengan teman-teman dan kru yang selama ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Begitu pula dengan Yukino yang berharap agar persahabatan dan kebersamaan di antara mereka tetap berjalan, kendati sinetron yang turut membesarkan nama mereka sudah berakhir. Saat ini belum, mungkin nanti detik-detik menjelang perpisahan baru kerasa. Soalnya apa ya? Iya, deket banget sih. Aku sama PO aja pun akrab banget, kayak udah keluarga aku sendiri, apalagi sama semuanya, anak lighting, anak art, sutradara, Astrada tuh nggak enak banget kalau misalnya harus pisah besok gitu. Ya, kita masih tetap berteman, masih tetap berteman. Dan mudah-mudahan kedepannya sukses. Amin. Jika Yukino dan Lucky Perdana baru saja meninggalkan sinetronnya lantaran habis masa tayang, maka Ussy Sulistyawati yang sudah lama meninggalkan dunia sinetron justru tidak ingin berakting terlebih dahulu karena keterbatasan waktu. Saat ditemui di acara ulang tahun Adri Subono ke-54 Jumat lalu, Ussy mengaku sebenarnya dirinya sangat menyukai dunia akting. Emang nggak ngambil sinetron dulu. Kayak apalagi kalau kemarin tuh ada tawaran kayak stripping apa gitu, nggak mungkin bisa lah waktunya. Acting kenikmatannya tuh ketika kita itu udah tayang terus ngelihat kita di TV itu juga nikmat banget. Wanita kelahiran 80 ini rupanya masih rindu untuk bermain sinetron. Tetapi sayang, Ussy harus mengorbankan keinginannya itu demi keluarga dan sang buah hati. Tapi kan aku juga punya keluarga. Aku punya baby, punya keluarga, punya mama, jadi nggak mau terlalu serakah sih. Kalau aku rasa sih, ya kan aku bilang tadi aku tidak meninggalkan. Cuma sekarang ini lagi dipending dulu gitu loh. Aku juga kangen, kadang-kadang pengen acting. Sekarang mungkin lebih lihat-lihat ceritanya kayak apa gitu. Meskipun wanita yang baru saja merampungkan video klip keduanya yang berjudul Pura-Pura Cinta ini vakum untuk sementara waktu dari dunia pesinetronan, bukan berarti lantas ia meninggalkan jagat hiburan sama sekali. Hal itu terbukti dari betapa seringnya wanita cantik ini naik panggung untuk menyanyi. Sekarang lagi istilahnya tuh kalau dinyanyi tuh aku lagi dapetin gregetnya, lagi dapetin deg-degannya. Jadi gimana caranya biar di nyanyi tuh lebih stabil, makanya dikuatin dulu nih pondasinya.
Tanpa terasa 30 menit telah berlalu, saatnya saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali dengan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin dan Kamis pukul 3 sore tentunya di saluran kembangan kita RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.